Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Najib, mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Teknologi Industri Pertanian. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan agroindustri dan juga komoditas yang ada di daerah saya, yaitu Provinsi Riau. Sebelum kita masuk ke dalam komoditas yang ada di Provinsi Riau sendiri, kita akan membahas terkait dengan agroindustri sendiri. Agroindustri sendiri merupakan kegiatan manufaktur yang mengelola hasil dari pertanian, yang mana agroindustri ini mencakup 3 hal, yaitu proses pengelolaan hasil pertanian, industri peralatan dan mesin pertanian, serta industri jasa sektor pertanian. Yang mana dari ketiga hal ini tadi akan menghasilkan sebuah output, yaitu produk ataupun jasa. Dalam tahapan agroindustri terdapat 3 hal atau 3 tahapan, yaitu input, proses, dan juga output. Yang mana untuk inputnya sendiri yaitu bahan baku yang berasal dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan. Dan dari 5 sektor ini tadi diproses dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Berdasarkan namanya yaitu agroindustri. Ketika berbicara tentang industri, maka orientasinya sudah pasti terkait dengan target pasar dan juga keuntungan. Biaya produksi akan diminimalisir sekecil mungkin dan menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi. Hal ini nantinya akan disesuaikan juga dengan kualitas permintaan di pasar, yang mana kita akan dapat mengontrol dari biaya yang akan dikeluarkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Lalu, apa yang membedakan agroindustri dengan industri-industri lain? Agroindustri merupakan industri yang sangat kompleks. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat dari bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan pada agroindustri sendiri memiliki sifat yaitu musiman, mudah rusak, bulky, dan juga memiliki varietas yang sangat banyak. Ketika kita bicara terkait dengan perkebunan dan juga pertanian, maka tidak akan tersedia sepanjang tahun. Pasti akan terdapat musim-musim di mana musim panen dan juga musim tidak tersedianya bahan baku itu sendiri. Berbeda dengan industri-industri lainnya yang dapat tersedia sepanjang tahun. Yang kedua, berkaitan dengan mudah rusak. Ketika bicara tentang bahan baku di agroindustri, maka tentunya hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan akan mudah rusak ketika disimpan dalam waktu yang jangka panjang. Berbeda dengan industri lainnya yang dapat disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun hingga bertahun-tahun. Lalu, hasil pertanian apa atau komoditas yang ada di provinsi saya, yaitu Provinsi Riau. Sebagaimana yang kita tahu bersama, Provinsi Riau sendiri merupakan provinsi penghasil kelapa sawit, salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan kelapa sawit merupakan komoditas utama yang ada di Provinsi Riau. Namun, di samping itu tidak hanya kelapa sawit yang menjadi komoditas yang memiliki potensi di Provinsi Riau, tetapi juga ada komoditas lainnya yang juga memiliki potensi yang sama besarnya. Salah satunya adalah kopi Liberica yang berada di salah satu kepulauan yang ada di Provinsi Riau, yaitu adalah Kepulauan Meranti. Kopi Liberica ini memiliki perbedaan dengan kopi-kopi pada umumnya. Kopi Liberica memiliki biji kopi yang lebih besar daripada biji kopi Robusta ataupun biji kopi lainnya. Pada dasarnya kopi ini berasal dari Afrika Barat, tetapi dapat tumbuh baik di Kepulauan Meranti. Hal ini dikarenakan kopi Liberica dapat tumbuh dengan baik di kondisi dataran rendah dan juga dataran yang dekat dengan laut sendiri. Kondisi geografis ini sama dengan kondisi geografis yang ada di Kepulauan Meranti, yaitu berada di dataran rendah dan juga dekat dengan perairan atau laut. Kopi Liberica juga terdapat di Jambi. Namun, yang membedakan kopi Liberica, Kepulauan Meranti, dan juga Jambi sendiri adalah dari segi tingkat kadar keasaman yang dimiliki oleh kopi ini. Kopi Liberica yang berada di Kepulauan Meranti memiliki kadar keasaman yang lebih rendah dibandingkan dari kopi Liberica yang berada di Jambi. Kopi Liberica ini memiliki ciri-ciri yang sangat unik karena kopi ini dapat tumbuh di lahan gambut, yang tentunya lahan gambut sangat sulit untuk ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan perkebunan, terutama tumbuhan kopi sendiri. Lalu, mengapa saya katakan bahwa kopi Liberica ini memiliki potensi yang sangat baik untuk kedepannya? Pada saat ini, di Kepulauan Meranti sendiri, terdapat sekitar 1,3
1,3 ribu hektar lahan dari perkebunan kopi Liberica ini sendiri, dengan hasil per tahun yaitu sekitar 1,7 ribu ton per tahunnya. Tentunya hal ini sangat berpotensi untuk berkembang ke depannya. Dengan data ini bisa katakan bahwa kopi Liberica ini memiliki potensi yang sangat baik ke depannya. Namun sangat disayangkan, kopi Liberica sendiri 80 hingga 90% hasil produksi yang ada di Kepulauan Meranti itu diekspor ke negara tetangga, yaitu negara Malaysia sendiri, dan juga beberapa negara-negara ASEAN, sehingga ini yang menjadi concern besar kita, bahwa kita harus dapat memperbesar skala produksi dari kopi Liberica ini sendiri, sehingga hasil produksi yang dijual keluar dan juga dijual ke dalam negeri itu seimbang. Dan dengan hal ini masyarakat Indonesia dapat mengenal terkait dengan kopi Liberica yang berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kepulauan Meranti, dan warga lokal dapat merasakan bagaimana rasa dari kopi Liberica ini sendiri. Dan mungkin segitu presentasi dari komoditas yang ada di Provinsi Riau serta sedikit pengenalan tentang agroindustri. Lebih dan kurang mohon maaf atas kesalahan yang ada dan kekurangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih.